Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kurang lebih sekitar 1 minggu lagi kita akan menantikan perjuangan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round 3, di mana pada tanggal 5 September nanti kita akan bertandang ke Arab Saudi, dan di tanggal 10 kita akan menjamu Australia gitu ya. Dan tepat pada hari ini, pada tanggal 29 Agustus 2024, PSSI telah resmi mengumumkan 26 nama yang akan dipanggil dan dibawa oleh pelatih Sintayong untuk menjalani 2 laga awal di round 3 ini ya. Itu sudah resmi melalui akun media Instagram dari tim nasional Indonesia. Nah, tentu juga kita menantikan dari beberapa hari, bahkan beberapa minggu ke belakang, menantikan siapa saja yang akan dipanggil. Bahkan sempat ada dari beberapa media sosial yang mengatakan ada beberapa nama yang dipanggil, walaupun tidak semuanya, tapi secara satu-satu itu pun melalui klub-klub yang sudah mengkonfirmasi kepada media atau wartawan ya. Tetapi pada hari ini akhirnya 26 nama pemain timnas itu telah resmi diumumkan. Di antaranya ada 12 pemain dari liga lokal dan 14 pemain yang bermain abroad atau bermain di liga luar negeri. Nah, tentu di dalam 26 nama pemain ini ada hal-hal yang menarik ya. Dengan pemanggilan 26 nama kali ini, di posisi kiper tentu biasanya Sintayong ini selalu membawa 3 penjaga gawang. Bahkan pernah Sintayong memanggil hanya 2 penjaga gawang saat itu ya. Nah, kali ini Sintayong memanggil lebih banyak penjaga gawang. Itu ada 4 penjaga gawang. Ada Nadeo Argawinata, ada Hernando Aristariadi, Muhammad Adi Satrio, dan tentunya pemain yang kita nantikan debutnya yaitu Martin Paes ya. Tentu ini menjadi persaingan yang ketat nantinya, siapa yang akan dipilih oleh Sintayong untuk menjadi palang pintu terakhir timnas untuk menjaga gawang di posisi menjaga gawang. Nadeo Argawinata di awal musim ini bersama Borneo cukup baik. Begitupun juga dengan Hernando Ari. Kita tahu saat ini kiper nomor 1 di Indonesia. Lalu ada Muhammad Adi Satrio juga menjadi pelapis yang baik juga. Ketika Hernando Ari tidak bisa tampil, pasti selalu ada Muhammad Adi Satrio untuk bisa menggantikannya. Nah, tentu yang terakhir Martin Paes, ini kita nantikan debutnya. Penjaga gawang dengan syarat yang berpengalaman cukup tinggi, selalu menjadi pilihan utama di klubnya di FC Dallas. Dan walaupun di pertandingan pertama melawan Arab Saudi tidak bisa tampil, tetapi ya secara tim dengan adanya kehadiran Martin Paes ini tentu meningkatkan percaya diri para pemain, dan moral tim pun makin meningkat gitu ya. Lalu di posisi pemain belakang atau defender ini cukup banyak. Ada Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Jai Idses, Wahyu Prasetyo, Nathan Chuaon, Calvin Verdong, dan Shane Patinama. Nah, yang menarik adalah tidak ada namanya Sayuri bersaudara ya. Biasanya selalu ada nama Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Ternyata memang itu sudah dikonfirmasi oleh klubnya Maluku United. Memang kedua pemain ini ketika di pertandingan terakhir Liga 1 pun sebelum jeda internasional, sebelum FIFA Matchday ini, terakhir kali Maluku United melawan Persik Kediri, kedua pemain tersebut tidak bermain ya, karena memang mengalami cedera. Bahkan di hasil rongsen pun memang
Yance dan Yakob ini harus beristirahat gitu. Maka dari itu Sintayong memutuskan untuk tidak memanggil Sayuri bersaudara ini. Nah tentu ini selalu menjadi masalah ya. Kenapa setiap kali Sayuri bersaudara ini dipanggil, entah itu dua-duanya ataupun salah satunya pasti ada yang cedera gitu. Dan sekarang kebetulan dua-duanya cedera. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan ya untuk kedepannya antara tim dokter dari Malut United ini dan tim dokter tim nasional ini harus berkomunikasi bagaimana menangani kasus seperti Sayuri bersaudara ini, karena setiap kali dipanggil ke timnas ini mereka selalu mengalami masalah gitu, entah itu cedera atau masalah ya cedera ya, seperti itu. Dan yang menarik tentu tidak ada namanya Jordi Amat, karena memang Jordi Amat mengalami cedera juga, jadi tidak dibawa oleh Sintayong. Dan tentu tidak ada nama Elkan Bagot ya pastinya. Walaupun Jordi Amat cedera, Justin Hamdan tidak bermain, Sintayong tetap tidak bergeming. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan akan memanggil Elkan Bagot. Yaitu memang di luar kendali kita selaku netizen, tapi mudah-mudahan kedepannya ini ada orang yang menjadi penengah dari kedua sosok ini ya, antara Elkan Bagot dan juga Sintayong gitu ya, seperti itu. Pemain tengah yaitu ada Marcelino Ferdinand, ada Prof Tom Haye, Ricky Kambuaya dan Ivar Jenner ya. Tentu ini pastinya lini tengah akan dipimpin oleh Tom Haye, walaupun saat ini memang Tom Haye satu-satunya pemain timnas Indonesia yang belum memiliki klub. Banyak sekali rumor mengatakan bahwa dia akan mendapat banyak tawaran dari Besiktas, salah satunya dari AZ Alkmaar, lalu dari baru-baru ini Dinamo Zagreb, dan bahkan ada juga yang mengatakan media baru-baru ini Oxford United, klubnya Erick Thohir, ini sedang mendekati Tom Haye ya, seperti itu. Nah, begitupun juga dengan Marcelino Ferdinand yang saat ini belum merasakan debutnya di klub barunya, dipanggil kembali oleh Sintayong. Ya mudah-mudahan Marcelino Ferdinand bisa memberikan performa terbaiknya di round 3 ini. Begitupun dengan Ivar Jenner ya, yang selalu diberikan menit bermain oleh klubnya Jong Utrecht ya. Ada pemain yang dulu sempat menjadi langganan Sintayong di lini tengah, yaitu Mark Klok, pemain andalan Persib Bandung. Memang ketika diumumkan nama-nama pemain yang dipanggil dan tidak ada nama dia, Mark Klok juga merasa sangat kecewa karena tidak dipanggil dan belum bisa membela timnas Indonesia lagi. Tetapi ya memang kita tahu bahwa persaingan di lini tengah pun saat ini sangat-sangat ketat sekali ya. Apalagi memang akhir-akhir ini performa dari Mark Klok pun cukup menurun juga. Maka dari itu mungkin Sintayong mempertimbangkan saat ini belum bisa kembali memanggil Mark Klok. Mungkin di Piala AFF bisa menjadi opsi untuk bisa dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Lalu yang terakhir di lini depan yaitu ada Ragnar Oratmangun, ada Egy Maulana Fikri, Rafael Strijk, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Yang menarik di lini depan ini adalah Sintayong memanggil 3 striker murni dan 3-3-nya ini berasal dari liga lokal ya. Dimas Derajat selalu dipanggil dan tentu Ramadan Sananta kembali dipanggil, begitupun juga dengan Hoki Caraka. Nah ini tentu kita akan menantikan bagaimana 3 pemain ini nantinya akan diasah, akan akan dibina oleh staf baru pelatih Sintayong atau pelatih baru kita di jajaran staf Sintayong, yaitu oleh Yeom Ki-hun ya, yang kita tahu bahwa Yeom Ki-hun ini didatangkan oleh PSSI, ditarik oleh Sintayong untuk menjadi bagian dari
staf kepelatihan tim nasional Indonesia untuk tentunya meningkatkan daya gedor lini serang timnas Indonesia. Ya, kita nantikan bagaimana 3 striker ini. Mudah-mudahan mereka bisa membuktikan dan mereka bisa mengambil ilmu tentunya dari pelatih Yong Ki-hun agar lini depan Indonesia tidak lagi menjadi masalah. Dan tentu ini sudah di round 3 ya. Ini yang menjadi modal utama timnas Indonesia yang akhir-akhir ini memang kelemahan kita itu ada di lini serang gitu ya. Mudah-mudahan para pemain ketika berkumpul nanti tidak ada yang cedera, para pemain kebugarannya fit dan mereka bisa all out memberikan penampilan terbaiknya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.